istilahnya sebenarnya belum resmi begitu ya. Saya katakan belum resmi dia menjadi seorang pelatih. Karena dia harus menjalani satu tahapan yakni uji coba, katakanlah begitu ya. Uji coba ini tahapannya adalah naratama. Naratama, sebenarnya naratama itu bahasa Sanskerta. Bisa diterjemahkan pembelajaran, belajar. Ya. Apa? Pembelajaran, pembelajar. Nah, kemudian naratama ini itu sebuah proses bagaimana pelatih itu menjalani profesinya, dicoba dulu. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana seseorang bisa dikatakan memenuhi kualifikasi dalam naratama. Nah, ini kita bahas Mas sore hari ini. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Ini share screen tuh ini ya. Oke. Jadi kalau kita buka kemarin di post-test, di pretest maupun post-test, ada soal yang membahas nomor berapakah pedoman anggota dewasa itu diterbitkan oleh Kuartir Nasional. 047 2018 begitu ya? Iya. Nah, ini kitab somalanya anggota dewasa dalam gerakan pramuka. Jadi benar atau salah, tepat atau tidak, itu berdasarkan petunjuk penyelenggaraan 47 2018 ini. Sehingga tidak bisa kita itu ngarang-ngarang begitu ya. Katanya itu tidak boleh. Katanya terus kemudian ngarang itu tidak boleh. Jadi rujukannya harus jelas, penggarisnya itu harus jelas. Nah, ini kita pakai penggarisnya, biar saya tidak katanya, biar kakak juga tidak katanya, mari kita kembali ke kitab Somala. Gitu. Sayangnya, tradisi membaca kita masih kurang. Ya. Jadi kadang-kadang kakak-kakak ini, kakak-kakak banyak, kakak-kakak pembina pramuka, maupun pelatih juga, itu yang enggan membaca. Ini salah. Jadi tradisi membaca harus dikuatkan lagi. Jadi tradisi berdiskusi itu harus disertai dengan tradisi membaca agar tidak salah arah begitu ya. Oke. Yang pertama, ini kalau saya besarkan terlebih dahulu agar kelihatan. Nah, di 047 ini halaman 31, di situ pedomannya itu ada 3. Jadi seseorang mengikuti naratama dasar, itu pertama-tama membuat pedoman terlebih dahulu. Aspek-aspeknya harus dipahami. Yang pertama, praktek melatih. Kalau praktek membina ini yang praktek membina, ini untuk narakarya. Tapi praktek melatih ini adalah untuk pelatih. Ada unsur praktek melatih, ada pengembangan kapasitas atau pengembangan diri, ada juga pengelolaan administrasi. Jadi 3 aspek ini. Nah, kalau zaman dulu itu jadul ini ya. Zaman dulu itu awal-awal ini masih diraba-raba, waktu itu Kuartir daerah Jawa Timur itu menggunakan konsep tribina gitu. Bina diri, bina satuan, bina masyarakat. Itu dulu. Sekarang tidak begitu. Sekarang ini rujukannya sudah ditentukan oleh Kuartir Nasional. Jadi Kuartir Nasional sudah pedomannya ini jelas sudah. Nah, bagaimana rinciannya? Yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang praktik melatih. Praktik melatih ini ternyata ada 2 poin saja yang harus dilalui. Jadi yang pertama adalah membuat rencana melatih minimal 5 jenis materi yang berbeda. Sudah mengikuti sesi membuat rencana melatih kan? Oke, sudah. Oke. Membuat rencana melatih itu hanya 1 lembar. Tapi ini tradisi yang lemah di kita. Kadang-kadang, saya bukan guru ya. Saya bukan guru, tapi saya banyak mengamati guru. Gitu. Guru itu biasanya kalau mengajar tanpa RTP. Gitu. Tiba-tiba masuk kelas, terus buka jurnal. Kemarin bahas apa ya? Kok sampai di sini? Baru dia mengajar. Biasanya banyak guru yang begitu. Nah, oleh sebab itu, pelatih itu juga sama. Kadang-kadang pelatih melatih itu tanpa perencanaan terlebih dahulu. Ini tradisi yang buruk ya.
Ini sering terjadi. Tapi Oh, kakak-kakak kalau saya mau ketemu aku, ngomong kangen aku. Iya kan, Pak dong. Arif, mohon izin sebentar, Kak. Iya, Dengarkan yang lain. Kalian yang lain mohon, karena sudah sama-sama menjadi pelatih, taat saat patuh, Kakak mohon izin untuk menonaktifkan mikrofonnya. Sekali lagi, yang masih aktif, mikrofonnya mohon untuk dinonaktifkan dulu, agar proses ini bisa berjalan dengan terbaik. Monggo Arif, silakan. Oke. Sampai di mana tadi? Lupa saya. Tradisi persiapan. Membuat rencana melatih ya. Rencana melatih ini dibahas satu segmen dalam KPD. Nah, membuat rencana melatih ini kalau di Naratama itu membuat 5 rencana melatih yang berbeda. Nah, enak kan? Patokannya adalah membuat rencana melatih untuk 5 jenis materi yang berbeda. Sehingga di rencana melatih itu kan ada beberapa pilihan metode yang digunakan, urut-urutan. Nah, ini skenario begitu ya. Sehingga cukup buat 5 saja selesai. Minimal 5, minimal. Di situ bilang minimal, berarti lebih dari 5 nggak apa-apa, lebih bagus. Kedua, terlibat dalam kursus yang diselenggarakan oleh Kuartir sebagai asisten pelatih minimal 1 kali. Nah, ini penting. Menjadi asisten pelatih minimal 1 kali. Berarti ketika ada kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Kuartir cabang, ini tidak harus melulu KMD, tidak melulu KML ya, tapi kursus apapun yang diselenggarakan oleh Pusdiklat, itu kakak-kakak harus aktif. Aktif artinya menjadi asisten pelatih. Asisten pelatih ini tugasnya apa, Kak? Tugasnya ini. Kadang-kadang kan asisten kan menyediakan ya, melayani pelatih yang definitif gitu ya. Umpama mengedarkan daftar hadir, kemudian mendampingi kelompok, pelatih pendamping begitu ya, katakanlah pelatih pendamping, magang ya. Artinya sebelum jadi pelatih definitif itu magang dulu, mengamati. Kira-kira seperti apa cara melatih yang efektif gitu ya. Nah, ini penting. Jadi cukup 1 kali. Kan bilangnya begitu di situ. Menjadi asisten cukup 1 kali. Dalam waktu rentan 6 bulan. 6 bulan membuat rencana melatih 5. Bilangnya tidak melatih loh ya. Bilangnya tidak melatih. Tapi membuat rencana melatih 5. Kemudian menjadi asisten pelatih 1 kali. Sehingga strateginya untuk mencapai itu, ketika ada kursus-kursus yang ada, kakak-kakak harus aktif gitu. Aktif melapor kepada pemimpin kursus. Mohon izin Kak, apakah saya diizinkan atau mohon izin untuk menjadi asisten pelatih di salah satu materi atau di mana sajalah. Yang penting saya diizin jadi asisten pelatih. Ya, pasti kakak-kakak kalau dibantu ya juga senang. Nah, kebetulan Kuartir cabang Banyuwangi itu setelah ini menggelar KMD online sementara yang baru berjalan itu di 2 Korwil yang mau jalan. Korwil 1 wilayah Banyuwangi, Kalipuro, Giri-Giri, Glagah, Lecin, dan Korwil 3. Korwil 3 itu kelompoknya Srono, Muncar, Curing, Purwarjo, dan Tegal Drimo. Nah, ini yang mau jalan. Ketika ada kursus KMD online, kakak-kakak tawarkan gitu ya. Tawarkan tenaga kakak untuk menjadi asisten. Apalagi kakak-kakak ini lulusan KPD online. Ya, ngapunten Kak. Kakak-kakak pelatih yang sebelum kakak itu lulusan KMD offline. Belum terbiasa dalam kursus online. Nah, ini perlu bantuan lulusan KPD online. Ya, kalau dulu saya waktu KPD itu tidak ada. Suruh setor video itu tidak ada. Suruh setor tugas-tugas secara virtual itu digital itu tidak ada. Tapi ini di KPD online ini tugasnya itu waduh full digital. Nah, ini perlu dibantu tenaga kakak-kakak yang sudah terbiasa. Jadi umpama nih kakak-kakak pelatih yang bertugas di KMD habis ini jalan itu belum terbiasa dengan teknologi informasi seperti ini, dibantu
Umpama saya. Saya ini menjadi pelatih di KMD Korwil 1. Tapi saya tidak tahu cara memproduksi video. Bantu saya. Saya yang presentasi, saya yang menerangkan, terus kemudian saya di-syuting, kemudian olahkan, kemudian di-upload di YouTube. Sehingga bisa ditonton oleh peserta KMD. Saya bantu itu sudah menjadi asisten pelatih. Nah, kalau sudah minta pernyataan atau keterangan. Nah, minta keterangan. Sebagai bukti fisik loh Kak ya, bukti fisik. Bukti fisik bahwa Kakak sudah menjadi asisten pelatih, mintalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pemimpin kursus. Jadi pemimpin kursus memberikan surat keterangan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini pemimpin kursus KMD online di Korwil berapa, Mama. Dengan ini menerangkan peserta Naratama atas nama ini sudah menjadi asisten pelatih di materi A, umpama begitu ya. Itu sudah terpenuhi, sudah bukti fisik 1 poin yang namanya aspek melatih. Kalau rencana melatih, bukti fisiknya ya itu naskah rencana melatihnya. Oke, 2 itu sudah cukup. Sekarang beralih ke aspek ini, pengembangan diri atau kapasitas. Syaratnya hanya 1 di situ. Oh, 2. Sorry. 1. Yang pertama adalah mengikuti kegiatan pitaran pelatih atau kegiatan sejenisnya. Artinya, pelatih ini harus sering berdiskusi. Pitaran pelatih ini ajang, jadi sebenarnya namanya diskusi sama saja. Jadi istilah karang pamitran, pitaran pelatih itu hanya untuk membedakan kelas saja. Tapi intinya 1, diskusi. Forum-forum seperti ini. Nah, kalau caranya Kak, sekarang kan nggak boleh bertemu loh. Ini bisa jadikan media, tapi ini harus diresmikan sekalian gitu loh. Kalau mau jadi memenuhi syarat ini. Gitu. Contoh, ini untuk memenuhi syarat ini kalau menunggu adanya pitaran pelatih yang diselenggarakan secara resmi itu tidak ada, ya harus buat sendiri gitu. Artinya harus usul. Jadi usul kepada Pusdiklat agar supaya diselenggarakan pitaran pelatih. Terus kemudian topiknya direncanakan. Topiknya apa, waktunya kapan, kemudian tata urutannya bagaimana. Jadi ini semua rangkaian kegiatan. Terus piagamnya juga disiapkan. Nah, piagam ini nanti jadi bukti fisik. Kalau ini kan diskusi tidak resmi ya. Diskusi tidak resmi itu kan tidak ada piagamnya 1. Terus kemudian tidak ada seremonialnya. Nah, ini nanti perlu sebetulnya ini sudah termasuk pitaran pelatih, cuman ini nanti perlu diresmikan lagi. Jadi ada ada piagamnya, kemudian ada seremonialnya, ada resmi, pakaiannya juga pakai pakaian resmi gitu. Itu nanti jadi pitaran pelatih. Terpenuhi sudah 1 kali di situ. Hanya 1 itu. Yang kedua, peran aktif mengikuti kegiatan kursus yang diselenggarakan kuartir. Artinya, kakak-kakak ini tradisi yang jelek ya Kak ya. Tradisi yang jelek ketika kakak-kakak pelatih itu menunggu untuk diperintah gitu. Jadi begini, kok yang terlibat kursus itu ya orang itu saja. Itu biasanya banyak itu desas-desus begitu itu. Desas-desus ya, saya katakan desas-desus. Isu. Jadi isunya adalah kok setiap kursus yang terlibat itu ya hanya orangnya itu saja gitu. Ini tradisi yang buruk menurut saya. Jadi ini harus dirubah. Cara merubahnya adalah kakak-kakak harus aktif gitu ya. Ketika ada kursus yang diselenggarakan oleh kuartir, entah itu apapun, kursus orientasi, kursus kursus pengelola gugus depan, kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar, kursus segala macam kursus itu berperan aktif. Berarti di sini dalam hal penyelenggaraan ya. Kalau tadi kan dalam hal kelas di kelas, menjadi asisten di kelas. Nah, sekarang adalah berperan aktif mengikuti kegiatan kursus yang diselenggarakan yang dilaksanakan oleh kuartir. Ini berperan aktif ini berarti ngikuti ya. Mengikuti kursus. Contoh nih. Umpama Pusdiklat Cap Banyuwangi mau gelar kursus
apa nih? Kursus Zoom Master. Bagaimana mengelola kelas melalui media Zoom Cloud gitu ya. Ini diadakan kursus seperti itu. Nah, kakak-kakak harus aktif tuh. Berarti bukti fisiknya adalah piagam. Ini contoh. Berarti minimal mengikuti kursus lanjutan atau kursus ini. Kursus yang diselenggarakan oleh Kuartir itu 1 kali minimal. Kan begitu toh? Berperan aktif mengikuti kegiatan kursus yang dilaksanakan Kuartir. Jadi menjadi aktivis, menjadi peserta begitu. Yang ketiga, terakhir, itu berperan aktif dalam kegiatan kursus sebagai pengelola administrasi kursus. Nah, kalau tadi itu aktif menjadi peserta, kemudian 1 kali dia juga menjadi penyelenggara, membantu dalam hal administrasi. Contoh. Setelah ini, jadi gini, enaknya dibagi ya, perannya itu dibagi. Saat ada kursus, kalau ini strategi, saya bilang strategi. Sebagian menjadi peserta, sebagian menjadi panitia. Nah, kalau menjadi panitia, itu yang diurusi adalah administrasi. Contoh nih, setelah ini saya di Korwil 1 ada kegiatan KMD online. Kebetulan saya ditempatkan di golongan siaga. Lalu saya nanti akan buka pendaftaran gitu. Siapa yang mau bantu saya di administrasi kursus, maka nanti bisa memenuhi ini, unsur naratama berperan aktif dalam kegiatan kursus sebagai pengelola administrasi. Waduh, saya siap untuk memenuhi. Nah, ini jadi dibagi. Sebagian ada yang membantu di kelas, sebagian ada yang membantu di administrasi. Nanti gantian, ada kursus selanjutnya oper gitu. Agar proses naratama ini berjalan dengan lancar, semuanya dapat giliran gitu. Enaknya ini membentuk satu tim. Kan sekarang untuk Pusdiklat Banyuwangi itu dibagi menjadi 5 wilayah, Kak. Artinya untuk pembinaan ini ya, untuk pemberdayaan, untuk pemberdayaan. Jadi Kabupaten Banyuwangi ini karena luas, konsentrasi pelatihnya dibagi menjadi 5 wilayah. Korwil 1, Korwil 2, Korwil 3, Korwil 4, Korwil 5. Nah, ini nanti Mas ke kakak-kakak agar berperan aktif itu mestinya harus berkoordinasi ke kelompok koordinat Korwilnya pelatih agar bisa membentuk Kak, apa yang bisa saya bantu, Kak, bagaimana selanjutnya. Saya rasa pengantar saya cukup itu. Mari kita berdiskusi lebih lanjut. Saya kembalikan ke moderator. Disampaikan terima kasih Kak Arif. Dan Kak sekalian, tentunya banyak hal yang sudah disampaikan, yang keseluruhan mulai dari awal sampai akhir tadi itu, kesimpulannya adalah KPD tidak berhenti ketika kemarin sudah ditutup, masih ada proses lagi, membuat 5 rencana melatih, kemudian praktek 1 kali melatih, kemudian yang ketiga tadi ikut dalam kegiatan administratif, seperti itu Kak Arif ya? Ya. Kami buka kesempatan untuk bertanya kepada kakak sekalian agar tertib diskusinya. Mohon izin untuk yang bertanya menggunakan fitur raise hand di device masing-masing dengan cara, kalau yang pakai HP klik participant, kemudian di situ ada nama, kemudian namanya silakan diklik, ada kata raise hand di situ. Oke. Ini bukan tepuk tangan Kak ya. Saya akan lihat dulu. Oke, yang hendak bertanya silakan Kakak. Oke. Saya persilakan ke Kak Ali Mahrus. Silakan Kak, mikrofonnya dihidupkan dulu. Oke, terima kasih ya Kak. Saya mungkin tidak tahu wilayah berapa, yang jelas ini wilayah Kalibaru, Glemor, Sempu yang kemarin. Mungkin itu wilayah 5 untuk pelatihan. Yang mungkin sementara tidak ada jadwal KMD dari Kuarcap. Gini Kak, saya punya keinginan besar, apa bisa gugus depan itu mengadakan KMD Kak? Karena seperti yang dialami kemarin, saya juga ikut KML yang diadakan gugus depan. Dan KMD saya pun dulu ketika di Jember itu yang adakan pangkalan gugus depan.
Itu untuk rencananya karena sudah ingin segera membangkitkan, itu tujuan awalnya seperti itu. Tidak tahu saya sebagai panitia pelaksana atau nanti tim yang saya dirikan langsung dari Kuarcap atau dari Pusdiklat atau bagaimana. Cuma saya ingin berkonsultasi bagaimana apa diizinkan ketika gugus depan Pangkalan itu mengadakan KMD dan bagaimana caranya. Mungkin bisa langsung Kak Arif atau Kak Gusno nanti disambungkan. Terima kasih Kak itu. Oke, terima kasih. Keren pertanyaannya Kak. Kak Arif silakan langsung dijawab. Oke, baik. Saya jawab begini. Pertama, apakah boleh gugus depan itu menyelenggarakan kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar? Jadi begini, saya jelaskan duduk persoalannya. Segala kegiatan yang bersifatnya pendidikan dan pelatihan atau training itu adalah kamarnya Pusdiklat Cap. Apapun itu, yang penting itu ranahnya training itu kamarnya Pusdiklat Cap. Nah, tapi instansi di luar Pusdiklat Cap itu boleh menyelenggarakan kursus, namun itu diajukan terlebih dahulu ke Pusdiklat Cap. Jadi diajukan, membuat proposal kan begitu, membuat permohonan. Katakanlah gugus depan, enaknya gugus depan itu tidak apa-apa. Gugus depan SMA apa begitu ya, menyelenggarakan KMD. Ya berarti siapkan dulu pesertanya. Pesertanya disiapkan terlebih dahulu, ada data yang lengkap. Berdasarkan data itu diajukanlah proposal kepada Pusdiklat Cap. Nah, karena ini kami sudah punya konsensus di antara kakak-kakak pelatih, kalau itu KMD saja, umpama ya KMD, itu cukup berkoordinasi dengan ketua korwilnya atau dengan pengurus korwilnya. Umpama wilayah Kalibaru itu masuk Korwil 5, Korwil 5 itu ada Kak Sukari. Ya, Kak Sukari ya. Ada Kak Sukari itu nanti yang mengelola. Jadi dikonsultasikan. Ini enaknya harinya berapa hari, kemudian skenarionya bagaimana sehingga di proposal itu jelas. Lalu ini nanti diajukanlah ke Pusdiklat Cap. Dari Pusdiklat Cap nanti akan dimintakan rekomendasi penyelenggaraan, termasuk sekaligus penunjukan ini pelatih-pelatih yang bertugas. Nah, ini kami punya konsensus di antara kakak-kakak pelatih kemarin untuk wilayah Korwil itu mengelola di wilayahnya masing-masing. Jadi umpama begini, saya ada di Korwil 1 ini ya. Saya tidak akan bisa lompat di Korwil 5. Selama di Korwil 5 itu ada pelatihnya. Kecuali kalau di Korwil 5 itu kekurangan pelatih, kemudian butuh bantuan, baru saya bisa lompat ke sana. Ini untuk memberdayakan pelatih di sekitar Korwil itu, agar tidak ada desas-desus lagi. Gitu. Nanti jangan-jangan ada desas-desus, itu lagi yang tampil. Nah, itu kami kemarin sudah bahas itu ya. Jadi prosesnya boleh menjadi penyelenggara, tapi yang atas nama benderanya itu adalah Pusdiklat Cap tetap. Jadi atas nama kuartir cabang dalam hal ini Pusdiklat Cap. Jadi Pusdiklat Cap cuman di gugus depan itu sebagai panitia. Panitia itu kalau saya terjemahkan sama dengan ini, kuli kenceng katanya. Ya bagian konsumsi, bagian fasilitas, bagian administrasi. Nah, tapi untuk kegiatan pelatihannya ini menjadi kewenangan Pusdiklat Cap. Jadi begitu, Kak. Boleh, tapi kewenangannya tetap berkoordinasi dengan Pusdiklat Cap. Jadi Pusdiklat Cap nanti jadi untuk mengelola kegiatan trainingnya. Ya, sampun bisa dipahami ya Kak Ali? Bisa. Kira sudah sangat jelas yang disampaikan Kak Ali. Oh iya, tambahan. Ada konsensus kemarin. Untuk lembaga lain, katakanlah lembaga di luar Pusdiklat Cap yang mau menyelenggarakan KMD, katakanlah begitu ya contoh. Kami punya standar untuk satu kelas itu alokasi yang harus disediakan itu bandrolnya adalah 5 juta. Jadi untuk honorarium pelatihnya satu paket itu 5 juta. Kemudian apalagi ya? Kalau tatap muka berarti ya pelatihnya diopeni.
dikasih makan. Jadi biaya makan itu dibebankan kepada panitia. Kalau ada panitia di luar itu. Jadi selain 5 juta itu ada juga Diopeni pelatihnya. Saya rasa, oh ya ada lagi untuk ijazah itu 1 lembar 25.000 tarifnya. Jadi yang perlu direncanakan adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan biaya pendidikan. Selain itu menjadi kewenangan panitia, sudah. Itu tambahannya, Kak Rafi. Ya, siap. Jadi kalaupun keluar ada angka yang disebutkan, Kak sekalian, ini dalam rangka untuk membuat kita paham, dan cost untuk angka itu kita pahami bersama sebagai sebuah investasi yang nantinya larinya kembali ke peserta. Dan di sini juga kakak pelatih, juga manusia yang sekiranya butuh kita berikan atensi untuk kebutuhannya. Tapi ada gagasan keren kemarin, kalau kakak berkenan, KPD yang 2020 ini, insya Allah, ini ada gagasan. Saya melempar gagasan, KMD 0 rupiah. Kalau kakak berkenan, kami nanti coba desain seperti apa, dan otomatis yang jadi pelatih trainernya adalah lulusan-lulusan terbaru ini. Tapi kurang tahu, nanti secara teknis saya akan konsultasi dengan Kak Arif. Lupakan gagasan itu, biarkan itu mengendap di pikiran Kak sekalian, dan teknis nanti kita akan komunikasi lebih lanjut. Kami persilakan kepada kakak-kakak yang lain untuk bertanya. Kak Imam Rosadi angkat tangan kayaknya itu. Silakan Kak Imam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bondowoso. Iya, Kak. Ya, umpama kita sudah katakanlah izin ke Pusdiklat Cap Bondowoso untuk nimbrung di Banyuwangi. Ada kabar di Banyuwangi ada laksanakan KMD. Terus saya koordinasi dengan Kak Arif, laku di Banyuwangi, untuk izin nimbrung menjadi peserta atau menjadi panitia. Gimana Kak? Sama-sama koordinasi karena berbasis online. Iya, karena berbasis online. Ya. Gini Kak. Mohon izin Kak. Iya. Silakan Kak Arif, ini langsung bisa dijawab kayaknya ini. Silakan. Ini pertanyaan ini agak berat ini. Saya harus berhati-hati, ini agak sensitif ini ya. Ini saya mulai pelan-pelan. Di Pramuka ini ada satu tradisi yang perlu untuk dijaga. Saya agak sedikit berat mengatakannya. Orang Pramuka itu agak sedikit sensitif. Ya, agak sedikit sensitif. Jadi mari kita sangat berhati-hati untuk menilai. Sensitif itu saya katakan mudah tersinggung gitu ya. Mudah tersinggung. Contoh itu Banyuwangi itu pernah ada KML murah, nggak salah 300.000 bandrolnya itu, apa 275 begitu, sekitar itu. Yang ikut dari luar daerah itu banyak. Nah ternyata Pusdiklat Cap yang di luar Banyuwangi itu pada protes gitu. Loh, ini kok begini gitu. Kok tidak ada rekomendasi, tidak ada ini itu ya. Jadi pada ribut gitu. Saya pikir ini Pusdiklat Capnya ini ribut itu karena kehilangan pasar atau apa sebenarnya? Ya, jangan ini memang sensitif. Makanya saya bilang ini kita harus berhati-hati karena orang Pramuka itu sensitif. Tapi saran saya begini Kak Imam Rosadi, sebaiknya Kakak berkonsentrasi membantu penyelenggaraan kursus yang ada di Pusdiklat Cap Bondowoso. Iya. Karena kalau kakak itu lompat pagar begitu, saya khawatir ada saya mau ngomong ketersinggungan itu agak riskan. Saya khawatir ada ketidaknyamanan. Ya gitu saja sudah. Ada ketidaknyamanan. Jadi saya sarankan agar supaya kakak untuk lebih aktif membantu atau mengasistensinya, menjadi asisten di lingkungan Pusdiklat Cap Pitarana ya?
kalau Bondowoso itu? Iya, Pitarana. Ya, di Pusdiklacap Bondowoso. Itu saran saya begitu ya. Iya. Patirana, Kak. Patirana, Kak. Oh, Patirana. Oh, itu saya maklum, saya bukan orang Bondowoso. Jadi saran saya lebih aktif di Bondowoso. Maksudnya mungkin ini dengan Kak Sigit yang juga gabung, mungkin mau juga sama dengan Banyuwangi punya studio dan semacamnya gitu. Akhirnya kita kan harus banyak belajar di luar dulu gitu. Oh, Jadi, gitu. Ya, maksudnya seperti itu. Oh, apa belum punya studio di Bondowoso? Belum, Kak. Mohon izin, tadi kemarin juga sempat dibahas sama Kak Ahya sama Kak Heru, itu juga mau itu mengaktifkan studio atau ruangan yang berbasis online nanti. Oh, gitu. Nah, justru itu nanti menjadi apa? Menjadi bahan Kakak untuk mengasisten membantu Pusdiklacapnya untuk membuat studio. Iya. Kalau mau belajar ke sini juga tidak masalah. Tapi kalau mau mengikuti proses naratama, lompat pagar, saya sarankan jangan. Nanti itu sensitif nanti. Kalau perkara berguru ilmu, belajar itu no problem. Oh iya. Makasih, Kak. Oke, Ya, siap. luar biasa. Tidak terasa 15.43, Kak. Sudah hampir 45 menit kita ngobrol. Dan ada banyak poin ya yang tadi sudah kita dengarkan dari Kak Arif. Dan yang lain sebagainya. Kasih mengundang Kak sekalian untuk berdiskusi, ngambil bagian di diskusi kita. Silakan yang badai bertanya, badai sharing mungkin menambahkan. Ini saya lihat ada Kak Biat, ini lagi di tengah sawah kayaknya ini. Ya, silakan Kakak yang hendak bertanya bisa angkat tangan dulu. Silakan. Oke, sebentar, saya masih lihat. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, Kak Arif, saya coba bertanya ke Kak Arif. Saya tanya lagi boleh mungkin? Oke, silakan, Kak Ali. Menambahkan dari Kak Imam Rosadi tadi sama prinsipnya. Kayak lompat pagar itu berlaku untuk Pusdiklat saja atau contoh seperti ini. Hari ini di wilayah Tegal Delimo mau ada KMD. Misalkan kayak saya mengusulkan menjadi asisten ke sana atau lihat-lihat itu apa juga diizinkan. Nah, itu mungkin sama. Oke. Gitu lah. Kalau masih di lingkungan kuartir cabang Banyuwangi, saya rasa masih aman ya, Kak ya. Jadi masih aman. Tapi kalau sudah di luar ring itu agak hati-hati ya, agak hati-hati. Masalahnya saya hafal betul ini karakter atau psikologisnya orang-orang pramuka itu saya agak sedikit hafal. Jadi lebih sensitif saya bilang begitu ya. Tapi kalau masih di lingkungan kuartir cabang Banyuwangi, Kak, kalau saya lompat korwil nggak apa? Korwil itu maksudnya adalah konsentrasi pemberdayaan, tapi bukan pembagian wilayah secara Pasif. Ya, bukan wilayah, tapi itu hanya konsentrasi pemberdayaan. Jadi kalau umpama Kak Ali berada di Kalibaru, umpama terus mau menjadi asisten di Banyuwangi, saya rasa bisa diterima. No problem. Tapi ya dengan satu syarat, tidak ada tidak ada fasilitasnya. Nanti, waduh, tarif saya sekian gitu. Panitianya bisa pusing nanti. Ngentek-ngentek jatah ya, Pak. Nah, itu poinnya. Sudah lewat itu, Kak, kita butuh pengalaman saja kayak. Oh gitu. Iya. Gitu. Iya. Sudah seneng ngasih kesempatan aja seneng. Iya. Luar biasa. Jadi semangat teman-teman luar biasa. Kalaupun nanti mohon izin Kakak, jika diperkenankan nanti Kak Arif, kami berkomunikasi dengan Kapus atau Kak Korwilnya. Sebentar. Ini kok tidak ada yang tanya sih? Kok tidak ada yang tanya bagaimana prosedurnya mengikuti naratama dasar itu? Kayaknya jelas itu, Kak. Sudah jelas? Sudah baca semua mungkin ya. Oke. Mungkin Yang penting itu membuat surat permohonan. Ini yang luput kadang-kadang ya. Jadi harus ada tertulis tuh. 48 itu ya, Kak ya? Ya, jadi yang jelas ini nanti ijazah sudah ada di sini, tapi ini masih akan kami bawa ke Bondowoso terlebih dahulu, tanda tangan Kak Pinsus, Kak Ahya, kemudian nanti akan baru kami distribusikan begitu ya. Jadi mohon maaf karena kemarin itu kuartir daerah
kirimnya seharusnya ke Bondowoso dulu, ke Kak Ahya dulu, baru dikirim ke Banyuwangi. Ini terkirim ke Banyuwangi dulu. Jadi mohon maaf, kami masih memproses lebih lanjut kalau masalah ijazah. Ada lagi pertanyaan? Iya, Kak Arif terkait dengan sertifikat tadi. Misalkan ya, kita ngadakan webinar seperti ini. Sertifikat apa itu? Ya, Piagam. Piagam itu misalkan kita ngadakan sendiri nih webinar. Bitaran pelatih ya? Bitaran, iya Kak. Iya, betul. Bukan bitaran, Kak. Ini ngadakan sendiri gitu. Iya, bitaran pelatih. Kita anggap bitaran atau kursus, Kak. Kursus Poin aja. 2. Aspek pengembangan diri kan? Iya. Yang aspek yang mana dulu? Pengembangan diri. Iya kan? Berarti kan bitaran pelatih. Yang ngadakan, saya menerjemahkan pengembangan diri itu kan tidak hanya hal yang ada hubungannya dengan pramuka gitu. Misalkan ada kesempatan salah satu dari kami diundang nih jadi pembicara di sebuah tempat dan diberikan sertifikat. Apakah sertifikat pembicara yang diberikan instansi di luar gerakan pramuka itu diakui begitu ya? Sesuatu yang diakui di konteksnya harus jelas. Karena di situ itu ranahnya adalah kepelatihan di lingkungan gerakan pramuka, berarti ini harus jelas. Sekarang kompetensi itu kan didapat berdasarkan bidangnya masing-masing. Nah, kalau yang diajukan sebagai bukti fisik itu tidak ada kaitannya dengan kompetensi yang dimiliki itu, apakah ini bisa berlaku gitu ya? Ini perlu diolah loh ya, perlu diolah. Sehingga contoh nih, angka kredit, saya bilang karena kakak-kakak guru ya. Sekarang saya berbicara dengan dunia angka kredit biar ini mudah dipahami saja. Contoh, di situ di angka kredit itu bilang menjadi organisasi profesi, anggota organisasi profesi. Kan ada tuh angka kredit. Ada poin. Nah, ada poinnya kan. Nah, tapi yang diakui itu kan menjadi organisasi profesi yang berkaitan dengan dunia keguruan. Contoh PGRI kan gitu. Mantap. Nah, kalau menjadi organisasi profesi di luar PGRI umpama organisasi profesi apa ya? Guru. Ikatan Notaris Indonesia umpama. Petani. Oh, petani. Petani. HIPA menjadi HIPA. Himpunan Petani Pemakai Air gitu ya. Kemudian diajukan sebagai bukti fisik di angka kredit guru. Apakah itu bisa diterima sama tim penilai? Ya kan nggak masuk jadinya. Ini yang dimaksud profesi guru kok yang diajukan profesinya himpunan petani pemakai air. Nah ini saya rasa sudah bisa ditangkap sama Kak Rofi. Sudah senyum-senyum orangnya. Angel wes. Ada diskusi yang membuka ruang untuk lembaga lain, Kak. Makanya kan hari ini dipertegas saja mungkin. Ya. Jadi makanya saya sarankan tadi untuk lebih berdayanya Pusdiklacap itu dengan kehadiran kakak-kakak yang masih semangatnya itu masih membara gitu. Oke. Saya kira sampun jelas Kak Arif dan kalau tidak ada pertanyaan. Mohon izin Kak Rofi. Ya, silakan. Kami kan memang buta dari IT Kak. Jadi kami memang buta IT. Terus kalau membuat Zoom itu untuk disiarkan juga belum tahu. Cuman partisipan ini bisa. Tapi bagaimana prosesnya mungkin nanti buat lagi Kak, bagaimana cara kita merekam dan semacamnya. Mungkin Kak Rofi mungkin punya giat lagi yang sifatnya lebih mendalam di IT ini, pengembangan IT. Mohon izin Kak Arif mungkin nanti, karena hati saya sudah di belakang saya sudah belajar Kak. Di belakang saya sudah Kak Arif di belakang. Oh iya, sudah ganti background itu. Sudah mulai mengcopy ilmunya itu sebenarnya Kak Imam. Iya, semangatnya Kak Rofi itu yang dianukan. Jadi ya mungkin itu Kak sebagai kontra awal sebagai ke Kak Rofi sama ke Kak Arif itu. Gini Kak Arif, misalkan ini kita ngadakan Zoom Master. Oke, kursus Zoom Master. Gini, kalau Zoom Master kan bahasa Inggris. Gitu. Berarti kan Zoom Master course begitu ya? Iya. Nah, diubah bahasanya mungkin. Penyelenggaranya adalah KPU Pusdiklacap. Berarti kan bisa dong.
Bisa. itu. Sama idenya itu, Kak. Itu sudah memenuhi proses naratama di aspek pengembangan diri poin 2 kan begitu kan? Iya, Kak. Gitu maunya, Kak. Menjadi peserta. Oh, sip. Jadi dia jadi panitia juga. Menggelar kursus Zoom Master, kemudian kakak-kakak menjadi peserta, kemudian mendapatkan piagam atau mendapatkan sertifikat. Wah, itu sudah bisa memenuhi naratama poin 2, aspek pengembangan diri itu. Wah, itu sambil menyelam minum air namanya. Radikal. Begitu yang diharapkan itu agar bergerak itu. Ya. Ini ada yang suara masuk radikal ini kan saya tahu ini dari Kwarcap mana ini. Kak Arif, saya kira kita berbatas waktu nggih. Iya. Harus segera kita off-kan suasana diskusi ini dan saya menangkap banyak semangat yang luar biasa dari sekalian dan mohon izin pribadi saya akan bantu komunikasi dengan beberapa korwil kalau sekira nanti ada kesempatan peluang untuk kakak-kakak nimbrung, utamanya yang di Banyuwangi nggih. Kami akan informasikan lewat grup. Jadi mboten bosan-bosan untuk memantau informasi yang ada di grup. Sebagai penutup sesi kita hari ini, Arif, closing statement. Silakan. Proses naratama dasar itu adalah menguji apakah lulusan kursus ini berhasil atau tidak. Belum tentu semua lulusan kursus ini akan bergerak. Ada yang setelah kursus mandek, selesai. Nah, ini ujiannya sekarang. Kalau kakak-kakak mandek, diam jegrek, menunggu disentuh baru bergerak, ya itu berarti tidak berhasil kursusnya. Tapi kalau kakak-kakak itu bergeraknya dinamis, kursusnya berhasil. Ukurannya itu saja. Itulah naratama dasar. Oke. Gitu Kak Rafi. Oke, terima kasih. Sekalian, terima kasih luar biasa dan mari kita tutup dengan menyanyikan lagu Himne Pramuka. Nggih. Pergerakannya kemana ini, Kak? Silakan, pergerakannya ke kanan, ke atas ini. Dipandu oleh Kak Arif, Himne Pramuka. Ya, peserta. Oke. Kali bisa dipandu untuk Himne Pramukanya? Dicari di share screen aja. Oke. Kami Pramuka Indonesia Manusia Pancasila Ada Dharma maka buktikan agar jaya Indonesia tanah air dipandu. Terima kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Tetap radikal.